pagi, selamat malam, dan selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas B Pengantar Budaya Masyarakat Jepang dengan saya Agita dengan NIM akhir 08. Saya Rifki dengan NIM akhir 75. Saya Faida dengan NIM akhir 35. Saya Khadijah dengan NIM akhir 59. Saya Frida dengan NIM akhir 60. Nah, di sini kita akan membahas topik yang cukup relevan dengan fakultas kami, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, yaitu tentang konservasi warisan budaya. Dari teman-teman ini udah ada yang tahu terkait konservasi itu apa nggak sih? Oke, karena teman-teman udah pada tahu, tapi mungkin teman-teman yang menonton kami belum tahu terkait apa itu konservasi, mungkin bisa dijelaskan. Definisi konservasi warisan budaya itu semua upaya untuk melindungi, rawat, dan mempertahankan benda, tradisi, atau praktik budaya supaya tidak hilang atau rusak seiring waktu. Intinya, kita menjaga agar budaya tetap hidup dan bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Berarti yang dilestarikan itu kan budayanya ya, karena kan setahu kalau konservasi budaya itu kan ada klasifikasinya sendiri antara benda sama yang nggak benda. Nah, betul banget. Nah, lalu warisan budaya di Jepang itu dibagi jadi 6 jenis. Nah, tahu nggak sih Kak apa aja? Nah, kalau di Indonesia kan cuma 2, yaitu benda tentang benda. Nah, kalau di Jepang itu 6, yang isinya itu ada berwujud, ada juga tak benda, ada folklore, ada bangunan tradisional, ada juga situs alam sejarah, serta yang paling terakhir adalah warisan arkeologi. Lalu yang benda yang berwujud itu sendiri, contohnya benda-benda yang bersifat fisik atau yang bisa diraba dan dipegang. Contohnya seperti kuil, kastil, sampai kerajinan yang tangan tradisional yang ada sampai sekarang. Nah, tadi kan udah bahas definisi sama jenisnya nih. Sekarang aku penasaran deh, Jepang tuh mulai serius ngatur konservasi budaya sejak kapan sih? Sebenarnya Jepang itu sudah dari lama banget untuk membuat undang-undang konservasi budaya tersebut ini. Tapi yang paling penting itu ada di tahun 1950, di mana Jepang itu membuat dan mengesahkan undang-undang Bunkazai Hogoho. Nah, atau undang-undang pelestarian properti budaya. Undang-undang itu lahir karena banyaknya warisan budaya Jepang itu yang rusak sebab Perang Dunia Kedua. Lalu yang paling parahnya lagi juga ada kebakaran di kuil Horyuji Kondo. Jadi Jepang tuh mulai serius soal pelestarian budaya di tahun 1950 ya. Tapi aku denger Jepang juga dapat rekomendasi dari UNESCO. Itu kaitannya apa sih? Bener banget, di tahun 1956 itu UNESCO mengeluarkan surat rekomendasi internasional arkeologikal. Dan di situ surat Jepang itu menganggapnya memperkuat aturan mereka, terutama untuk warisan budaya yang terpendam di dalam tanah, yaitu Maizo Bunkazai. Bahkan yang nggak kelihatan pun dilindungi ya, bukan cuma yang terlihat di permukaan. Nah, betul banget gitu ya Kak. Jadi kayak Jepang itu menganggap warisan budaya itu sebagai kesatuan yang digunakan masyarakat dan maupun yang terkubur sekalipun seperti Maizo Bunkazai tadi. Nah, karena itu Maizo Bunkazai itu menjadi salah satu aspek konservasi yang sangat paling penting di Jepang. Nah, ngomong dari berbagai dijelaskan tadi itu, di Jepang ada contohnya nggak ya? Jelas ada banyak sih. Nah, salah satunya itu ada desa Shirakawago di Gifu. Nah, desa ini itu terkenal dengan rumah Zasho Zukuri, dan dimana desa ini tuh udah jadi situs warisan dunia, teman-teman gitu. Nah, salah satu upaya pemerintahan Jepang untuk mengkonservasi atau melestarikan desa ini itu dengan cara mereka memiliki berbagai kebijakan. Ada 2 kebijakan yang paling terkenal nih, itu mereka melarang adanya pembangunan hotel-hotel besar di sana. Dan juga pemerintahan Jepang juga menetapkan desa Shirakawago ini sebagai distrik atau tempat konservasi bangunan tradisional yang penting. Nah, selain itu juga ada budaya yang juga nggak kalah terkenal sih, karena ini udah umum juga dengar sama orang-orang, namanya kabuki. Nah, kabuki sendiri tuh dia sudah diakui sebagai properti budaya tak benda yang penting juga. Nah, karena pengakuannya itu, dia tuh mendapatkan perlindungan budaya, mulai dari tekniknya, terus tata rias, terus kostumnya itu juga dia mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah tuh juga memberikan dukungan kepada para pengrajinnya itu. Ternyata pemerintah Jepang tuh sangat support banget ya. Tapi dengan berbagai contoh upaya dan konservasi budaya yang di Jepang nih, kira-kira ada nggak sih tantangannya? Menurutku jelas ada sih. Salah satunya tuh karena alam. Karena Jepang sendiri kan memang rentang gempa gitu kan. Yang paling populer di Jepang itu menurutku gempa Kumamoto pada tahun 2016 di Jepang itu. Iya, betul banget. Sehingga merusakan sebagian Kumamoto-nya itu tadi di samping-sampingnya tuh rusak total gitu kan. Nah, untungnya pada tahun 2021 dibangun kembali dan dijadikan tempat wisata untuk umum gitu. Tapi berarti kayak effort mereka tuh banyak banget ya. Kira-kira kenapa sih mereka tuh sangat peduli
bahwa budayanya ini harus dilindungi gitu. Kalau dari sendiri yang aku tahu dari jurnal-jurnal yang aku baca itu terutama dari salah satu dosen di Universitas Kyushu Fakultas Hukum, beliau bernama Hayashi Michiro. Jurnalnya tuh mengatakan bahwa orang Jepang itu menganut dua konsep gitu. Yang pertama ada historical environmental rights, di mana hak atas warisan budaya dan sejarah, serta Bukazaiwa Kokunin Seino Teki Gaisang gitu, di mana artinya adalah warisan budaya sebagian dari spiritual rakyat gitu. Jadi pada intinya dua konsep ini tuh kayak sempurnakan satu konsep yang dimana orang Jepang itu memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya mereka, karena menurut mereka budaya itu adalah setengah dari jiwa mereka sendiri. Jadi orang Jepang itu merasa ketika mereka tidak melestarikan budaya mereka atau tidak, misalnya bisa dibilang memusnahkan budaya mereka, itu seperti memusnahkan jati diri mereka sendiri gitu. Jadi mengapa mereka kayak aku harus melestarikan ini gitu, itu karena dua konsep tadi gitu. Wah, menarik banget ya berarti itu ya. Betul banget, Frida. Di sekolah-sekolah Jepang itu anak-anaknya itu sudah diberi pelajaran gitu. Jadi mata pelajaran mereka terkait budaya itu ada lebih dari satu gitu. Dimana di situ tuh mereka belajar terkait budaya-budaya mereka itu apa, dan termasuk dua konsep ini gitu. Dan bahkan setahu itu di beberapa sekolah, mungkin hampir semua juga itu mereka mengadakan seperti study tour mungkin di Indonesia itu ke tempat budaya-budaya mereka gitu, agar anak-anaknya ke generasi itu kayak tahu gitu budaya mereka seperti apa. Setuju banget sih, terutama baru tahu kalau mereka tuh punya ada mata pelajaran yang lebih dari satu terkait budaya. Tapi kayaknya pembahasan kita udah cukup lama gak sih terkait konservasi gitu. Sayang banget teman-teman, karena mungkin pembahasan tentang konservasi kita udah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.